yang merasa kayak hidupnya ngotot banget gitu ya. Akhirnya ketika kemudian dia tidak bisa mengambil posisi untuk jeda, akhirnya kehilangan sesuatu gitu. Atau mungkin itu caranya Tuhan supaya kemudian kembali untuk merengkuhnya gitu, atau gimana, Prof? Aturan mainnya apa memang begitu? Perjalanan orang untuk bisa blessing in disguise itu beda-beda kecerdasannya, beda-beda waktunya, beda-beda peristiwanya. Misalnya Yunus itu diingatkan Tuhan, itu kan dimakan ikan paus. Betul. Di tengah lautan yang gelap, malam yang gelap, dalam perut yang gelap, dalam kesendirian, dalam kegelapan itu, mata hatinya justru melek. Sehingga doa dia kan, Subhanaka, la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Jadi bukan la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Jadi dalam kegelapan itu justru Tuhan tuh hadir. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Dan tadi sebelum kita mulai take ini kan, nanti kalau misalnya kita udah mati, terus kemudian kita nggak punya bekal, gimana? Kayak kita di sini kaya raya, waktu pergi ke Amerika nggak punya dolar gitu kan ya? Gelandangan di sana ya? Gelandangan ya, Prof ya? Iya. Ada dialog menarik ya. Ada seorang pemuda tanya pada seorang dermawan di desa itu, di kota itu. Rajin sekali orang ini, termasuk sukses usahanya, rajin sekali nyumbang. Apa saja, siapa saja ke situ, pasti pulang itu tidak pernah tangan kosong, disumbang, sumbang, panitia, pembangunan, masjid, sekolah, jalan. Satu saat ada pemuda datang, Pak, Bapak itu kelihatannya tidak butuh duit ya, gitu. Gimana? Yang saya dengar Bapak itu dermawan sekali, senang sekali menyumbang, kelihatannya nggak butuh duit. Terus orang itu ngomong, kamu itu salah, saya itu sangat senang pada duit. Saya itu butuh duit. Bahkan duit ini akan saya bawa sampai ke akhirat. Tapi apa? Tapi harus saya titipkan yang kira-kira nanti bisa aman kalau saya di akhirat. Jadi kalau saya keluar negeri, itu kan saya tukar. Kalau ke Cina, saya tukar uang. Misalnya Cina. Kalau ke Jepang, Amerika, ya dolar terkenal ya. Kalau tidak saya tukar, saya akan jadi gelandangan di sana. Nah, saya ingin nukarkan uang saya, harta saya, rupiah saya, yang nanti itu punya nilai tukar yang berlaku di akhirat, yaitu amal soleh. Makanya uang itu saya perlukan, kemudian saya simpan, saya titipkan, saya percayakan pada lembaga-lembaga yang kira-kira saya yakin ketemu saya di akhirat sana, yaitu zakat, sedekah, infak. Sedangkan uang yang saya simpan di bank belum tentu ketemu saya di akhirat. Nah itu artinya apa? Bahwa nilai, mau ilmu, mau harta, mau jabatan, itu nilainya seberapa besar yang kamu miliki itu mendatangkan manfaat di jalan Tuhan, di jalan kemanusiaan. Terus apa dong, Prof? Mungkin yang bisa dijadikan latihan gitu, ketika kemudian kita mulai kehilangan sesuatu yang selama ini kita kejar-kejar, even itu adalah orang-orang yang kita sayangi, jabatan, tapi itu nggak terlalu ngefek. Itu kita tuh langsung, ya kayak kita menjadi freedom aja, kita jadi nggak begitu terikat. Itu latihannya gimana? Ya, kesadaran. Misalnya dimulai dari who am I? Siapa aku? Kalau saya bilang aku lapar, itu kan salah. Sungguhnya perutku merasa lapar, karena aku bukan perut kan. Aku pusing, salah. Kepalaku pusing. Aku lurah, lurah kan jabatan. Dan ketika mungkin jam kerjanya dari siang sampai
dari pagi sampai siang lurah, pulang kan bukan lurah lagi. Iya. Jadi ketika saya duduk di belakang mobil, saya penumpang, I am passenger. Oke. Ketika ketemu dokter, aku pasien. Loh, kok berubah? Ketika ketemu istri, aku suami. Kita ketemu anak, aku ayah. Loh, kok berubah-ubah sih? Yang berubah-ubah itu status sosialnya, relasinya, jabatannya. Aku yang sejati kan bukan itu. Aku yang sejati kan aku yang sadar, yang rohani itu. Nah, oleh karena itu, kalau itu yang kita sadari, kalau gitu aku itu sungguhnya milik siapa, mau kemana. Jangan kok harta, diriku aja. Suatu saat hilang aku nggak bisa mengendalikan kok, nggak bisa menyelamatkan kok. Dokter aja akhirnya nggak bisa kok. Tapi kalau sadar bahwa the real I itu aku, sebuah kesadaran yang rohani, kita tidak terlalu melekat, tidak dijajah oleh jabatan, oleh titel, oleh apa. Sehingga kalau Anda punya jabatan, gunakan jabatan itu peluang untuk beramal. Jangan jabatan itu kemudian kalau peluk erat-erat seakan-akan buat kamu abadi, kecewa nanti. Lebih konyol lagi nanti setelah turun malah caci maki. Bangsa kita itu jangan lupa penyembah, pemuja, pejabat orang, pahlawan, tokoh, pemuja tokoh. Mungkin karena lama ditindas oleh penjajah ya, lama ditindas, maka dia mencari tokoh untuk menyelamatkan dirinya. Ratu Adil, artinya menyelamatkan. Dulu ketika masih kecil saya ingat pecah gesang derek Bung Karno. Hidup mati aku ikut Bung Karno. Ketika ujung karirnya Bung Karno caci maki. Pak Harto dipuji-puji ujungnya gitu. Jokowi kayak apa dulu dipuji-puji. Sekarang di medsos banyak itu caci maki. Tapi awal-awal Pak Jokowi itu dipuji banyak orang tuh waktu digorong-gorong itu ada satu budayawan yang menarik statementnya. Masyarakat Indonesia nggak iso oke koyok ngono. So ben saiki Jokowi dipuji so ben dicaci maki kon gak ngerti. Cak Nun ngomong kayak gitu. Aduh, melampaui zaman. Ya itu karena kita kurang kurang punya kesadaran itu, kurang inner consciousness itu. Kemudian kita menitipkan keselamatan, harapan, kekecewaan kita pada tokoh, pada jabatan, pada uang. Kayak film India itu ya, katanya orang India itu kalau nonton film yang digemari bisa 4 kali nonton. Karena begitu masuk, dia tahu nanti ada suasana masyarakat yang menderita, yang teraniaya, ada juru selamat, bintangnya, maka tepuk tangan gitu. Nanti keluar dari gedung menderita lagi, masuk gedung terhibur. Nah jangan-jangan seperti itu, sehingga kita itu terlalu mengglorify jabatan, uang, titel dan seterusnya. Dan ujungnya dia akan kecewa kalau gitu cara hidupnya, cara pandangnya. Atau bisa jadi kadang kita itu takut kehilangan sesuatu, sebenarnya itu bukan karena kita itu terlalu mencintai sesuatu tersebut, tapi mungkin karena kita belum sepenuhnya mencintai diri kita sendiri gitu, Bro. Kata cinta diri 2 kemungkinan. Kalau cinta diri itu selfish, egoistik, sungguhnya orang itu mencintai sesuatu karena cinta diri. Takut dirinya itu kecewakan. Jadi aku cinta kamu mengapa? Karena kamu memenuhi egoku. Jadi orang lain dimanipulasi memenuhi egonya. Tapi kalau cinta diri dalam arti diri yang sejati, kesadaran tadi, maka dia sadar betul. Semua yang ada di sekitarku ini menghambat perjalananku, pertumbuhanku atau tidak. Kalau menghambat, no. Kamu mobil, kamu nggak boleh garasinya di hati. Garasinya kamu di halaman atau di garasi. Mau kehujanan, mau tabrakan, yang penyok kamu. Tapi aku nggak ikut penyok. Nah, itu ada jarak. Antara diriku dan barang, itu ada jarak. Yang penyok mobil, mau hati ikut penyok. Iya. Jadi kita harus lihai, punya skill untuk naruh mana yang harus ditaruh di atas telapak tangan, di bawah telapak kaki,
di pikiran, di kepala, atau di hati itu harus pinter-pinter, gitu ya Prof? Ya? Iya, contohnya gini, Anda punya almari pakaian. Tidak semua pakaian Anda simpan, terutama yang kotor. Oke. Karena itu merusak tatanan, bau, suasana. Hanya yang bersih yang Anda simpan. Ketika di meja makan, piring kotor nggak boleh naik. Makanan basi nggak boleh naik. Lebih-lebih kita punya cawan, hati dan pikiran. Janganlah memori bagasi yang jelek, yang busuk, kita simpan. Hanya boleh yang nutrisius, yang bergizi, yang menumbuhkan kesadaran batin kita. Yang tidak, jangan. Oke. Akhirnya kan kita tahu bahwa segalanya kan fana ya Prof ya? Fana. Jadi, tapi kadang kenapa ya Tuhan masih ngizinkan kita juga untuk mencintai sesuatu yang akhirnya juga hilang ya? Apa itu memang kita disuruh latihan melepas? Atau sebenarnya itu jebakan ego spiritual? Atau gimana? Yang fana materinya, tapi values-nya kan tidak. Iman itu kan, cinta itu kan tidak fana pada Tuhan. Yang fana itu ketika iman, cinta pada Tuhan, dialihkan cinta pada dunia. Nah, dunia ini fana. Kalau Allah kan tidak fana. Jadi, jangan salah alamat. Kecintaan kita, pengabdian kita pada siapa. Dan harta itu, jangan lupa, itu fungsinya yang harus kita ambil. Jangan wujudnya. Misalnya kita mau punya mobil. Ketika mobil itu dikatakan mobil kapan? Ketika mobile. Ketika mobile. Ketika tidak mobile, itu kan hanya koleksi aja, mesti nongkrong di garasi, di los-los. Tapi terkadang hikmah dari sebuah kehilangan itu kita terkadang menjadi lebih kembali, lebih dekat lagi kepada kesadaran yang murni atau kepada Tuhan gitu ya Prof. Dan tidak sedikit teman-teman itu yang merasa kayak hidupnya ngoyo, ngotot banget gitu ya. Akhirnya ketika kemudian dia tidak bisa mengambil posisi untuk jeda, akhirnya kehilangan sesuatu gitu. Atau mungkin itu caranya Tuhan supaya kemudian kembali untuk merengkuhnya gitu, atau gimana Prof? Aturan mainnya apa memang begitu? Perjalanan orang untuk bisa blessing in disguise itu beda-beda kecerdasannya, beda-beda waktunya, beda-beda peristiwanya. Misalnya Yunus itu diingatkan Tuhan, itu kan dimakan ikan paus. Betul. Di tengah lautan yang gelap, malam yang gelap, dalam perut yang gelap, dalam kesendirian, dalam kegelapan itu, mata hatinya justru melek. Sehingga doa dia kan, Subhanaka, la ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minadh dhalimin. Jadi bukan la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Jadi dalam kegelapan itu justru Tuhan tuh hadir depan dirinya. La ilaha illa anta. Kamu. Dekat sekali. Nah, ketika hidup sehari-hari ini kan Allah jauh. Yeah. Maka la ilaha illallah gitu kan. Dulu ketika roh di janin itu, matanya belum melihat, telinganya belum mendengar. Justru di situ kita bersahadat kan. Alastu birakum qalu bala syahidna. Jadi dekat sekali. Jadi kadang-kadang memang kedekatan, kebangkitan, kesadaran, awakening itu muncul ketika orang Lagi jatuh. kehilangan kepercayaan sesuatu. pada apapun, siapapun, sudah nggak percaya. Pada manusia nggak percaya, pada dokter nggak percaya, pada apapun nggak percaya karena nggak bisa menyelamatkan. Di situ dia kembali pada Allah. Tidak semuanya bisa seperti itu ya. Tapi banyak orang yang justru mendapatkan pencerahan di saat orang itu dalam suasana terpuruk. Suasana terpuruk itu kan mungkin kategori mereka yang bisa mendapatkan pencerahan itu ketika mereka sudah benar-benar pasrah total, Prof. Iya, iya. Saya kadang merenungkan perjalanan Nabi Muhammad. Muhammad kecil itu coba. Sebelum lahir ayahnya meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Kemudian diasuh kakeknya meninggal. Dia jadi penggembala.
Dia yatim piatu. Tidak didominasi oleh karakter lingkungannya, orang-orangnya. Dia kemudian menggembala. Dalam penggembalaan itu dia merenung, melihat semesta, lihat alam, lihat hewan, kemudian Gua Hira. Jadi lama-lama dia mendapat pencerahan. Ketika dia melihat, kok kacau ya masyarakat ini, kok nggak ada penggembalanya, kambing aja belum penggembala kok. Siapa yang menggembalakan langit, matahari, semua ini? Ini pasti ada penggembalanya. Nggak mungkin tanpa penggembala. Jadi pengalaman dia sebagai penggembala kambing itu direfleksikan, siapa yang menggembalakan ini? Lihat masyarakat yang kacau, ini siapa penggembalanya? Dia Tuhan jadi penggembala kan? Dan itu butuh waktu lama. Mungkin cara Tuhan menyiapkan diri Muhammad, atau memang pemuda Muhammad memang anak yang luar biasa. Dia menemukan jati dirinya lewat proses tadi, jungkir balik, himpitan, penderitaan. Iya, jadi terkadang Tuhan semesta itu sudah memberikan tanda dulu gitu, kalau kemudian ini bakal nanti memikul tanggung jawab yang besar gitu, maka kan dikasih hal-hal yang nggak enak dulu waktu masih kecil gitu. Kita belajar dari kisahnya Nabi kan gitu ya Prof ya, maksudnya ya? Itu dengan alam pikiran bahwa Tuhan telah mempersiapkan. Iya. Tapi kalau alam pendidikan edukatif yang nggak percaya pada kenabian Muhammad, seperti psikolog Barat, itu dia pelajari saja bahwa Muhammad matang lewat proses seperti itu. Sebagaimana Buddha Gautama. Iya, menarik tuh. Dia menemukan pencerahan ketika dia keluar dari istana, kemudian menyendiri di hutan, merenung, bersatu dialog dengan semesta, menemukan pencerahan. Bukan lewat perpustakaan, bukan lewat guru, tidak lewat kiai, tapi lewat guru semesta. Tapi kan sebenarnya di kungkung di istana kan disengaja kan sama ayah bundanya ibaratnya, supaya kemudian nggak hilang, karena sebelumnya udah dapat fisik atau tanda bahwa anakmu nanti bakal gini kan. Ya itu bagi orang yang sudah punya inklinasi bahwa ini calon nabi gitu kan. Ya itu terserah dari mana Anda melihatnya. Iya. Jadi memang saya ingin masuk lebih dalam ya terkait dengan kenapa kemudian dikala seseorang itu justru mencari terus, malah nggak ketemu-ketemu dalam konteks pencerahan spiritual ini. Tapi pada saat dia benar-benar berhenti dan udah capek nyari, benar-benar pasrah total, nggak ngapa-ngapain ibaratnya, itu justru malah banyak yang ketemu. Even itu juga penyakit juga gitu, Bro. Iya. Tidak sedikit yang kemudian saat dia sudah pasrah total, wis mbon Gusti, sakarep-karepan jenengan, itu malah justru keajaiban datang. Bagaimana menjelaskan secara rasional? Iya. Kepasrahan itu dibutuhkan satu perjuangan. Ujungnya memang pasrah. Tapi untuk bisa sampai pasrah pada Tuhan misalnya ya. Ambil aja dari kata Islam pasrah ya. Sebelum ini kan kita sulit pasrah pada Tuhan. Kita kan lebih tertarik untuk mengejar sesuatu. Ngejar dunia, popularitas, ngejar ilmu. Pendeknya itu perjuangan ego kita. Ketika berkali-kali dapat pengalaman bahwa ternyata ini kok tidak menjamin, tidak memenuhi mimpiku, hidupku. Udahlah, saya pasrah aja deh. Ketika COVID kemarin, saya banyak dapat beberapa cerita teman. Dia sakit pada titik tertentu, dia sudah dekat sekali rasa kematian itu. Sampai dia tidak berani minta hidup disembuhkan. Karena sudah nggak bisa punya pilihan. Kalau toh saya sembuh, tapi kalau sakit kayak gini, untuk apa? Udahlah. Ya Tuhan, terserah Engkau, aku pasrah. Semua, hartanya, anaknya, semuanya udah dilepaskan. Betul-betul udah pada titik kritis, aku pasrah. Sembuh dia. Jadi ego dia, aku ingin sembuh, aku ingin ini, kalau aku panjang umur nanti aku akan gini. Berbagai agenda-agenda yang datang dari keinginan egonya, dia delete semuanya. Udahlah,
pasrah kembali padamu, terserah engkau ya Allah. Sembuh dia. Kayak terlahir kembali. Jadi betul memang untuk sampai pada pasrah itu memang bagaimana ego kita hilangkan dulu. Oke, poinnya adalah meminimalisir atau menghilangkan ego tadi ya. Iya. Oke. Sehingga rumusan syahadat itu kan gini, la ilaha. Dibunuh dulu, dipotong dulu, sembelih dulu. Ilah itu kan objek dari yang kita cintai kan. Oke. Ego, ilah, banyak kali ilah. Tuhan kecil itu ya. Nah, banyak kali. Dipotong dulu, la ilah, tidak ada. Setelah nggak ada semuanya, baru nongol. Oh, iya. Jadi ucapan kita memang tidak sampai 1 menit. La ilaha illallah itu nggak sampai 1 menit. Tapi itu kan perjuangan seumur hidup. Oke. Setiap hari kita itu harus membunuh ilah.